Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Yanti, selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Organisasi. Pada siang hari ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berkaitan tentang menganalisis masalah budaya organisasi dan memberikan solusi. Eh, per- Baik, pertama-tama izinkan saya untuk men-share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Baik. Ini ada pemaparan hari ini berjudul tugas akhir mata kuliah budaya organisasi dengan prodi manajemen di Universitas Dian Nusantara. Perkenalkan nama saya Muhammad Daniel Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 111244009. Di slide yang pertama-tama ini ya, di slide, di slide pertama ada profil perusahaan di mana ada PT Luxor Engineering Indonesia. Lalu PT slide kedua ada PT Luxor Engineering Indonesia. Poin pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor umum, penyedia pekerjaan sipil, layanan mekanikal dan elektrikal, serta desain interior konstruksi. Didirikan pada tahun 2011, kami berkomitmen untuk memberikan solusi konstruksi, infrastruktur, dan interior berkualitas tinggi bagi klien di berbagai sektor industri. Visi, visi kami adalah menjadi Visi kami adalah menjadi perusahaan paling terpercaya di industri kontraktor umum dan penyedia rekayasa di Indonesia dengan secara konsisten menghadirkan inovasi dan efisien di setiap proyek yang kami kerjakan. Misi kami adalah memberikan solusi terbaik dan tepat waktu kepada klien dengan tetap menunjung tinggi integritas, kualitas, dan keselamatan sebagai prioritas utama. Bersama PT Luxor Engineering Indonesia, mari membangun masa depan kualitas dan inovasi. Slide selanjutnya, di sini ada bidang pekerjaan, yaitu ada kontraktor umum, mitra terpercaya Anda di industri konstruksi. Sebagai kontraktor profesional, kami menyediakan solusi terbaik, solusi solusi terbaik untuk berbagai proyek bangunan dan infrastruktur mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dengan standar kualitas tinggi. Lalu ada kontrak konstruksi sipil menyediakan perencanaan, pembangunan dan memelihara infrastruktur publik serta lingkungan fisik dengan kualitas tinggi dengan komitmen terhadap keandalan dan efisien. Kami memberikan hasil terbaik yang sesuai standar industri, memastikan kelancaran pelaksanaan keberhasilan setiap proyek. Lalu mekanikal dan elektrikal menyediakan solusi terbaik untuk sistem instalasi, bangunan, industri, dan infrastruktur dengan keahlian yang pengalaman yang luas. Kami menawarkan layanan instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan untuk sistem mekanikal yang efisien, handal, dan sesuai dengan standar keselamatan. Lalu ada poin interior, eh, menyediakan layanan desain interior dan konstruksi untuk ruang komersial, kantor, dan properti residensial. Memastikan konsep desain selaras dengan identitas, fungsi, dan kebutuhan klien. Menggunakan material berkualitas tinggi dan teknik pengerjaan yang presisi untuk menciptakan interior yang estetis sekaligus tahan lama. Menawarkan solusi yang disesuaikan dengan
preference klien, mulai dari perencanaan dan visual tiga dimensi hingga pelaksanaan di lapangan. Lalu di sini ada kinerja tim. Selama selama beberapa tahun kami telah berhasil menyelesaikan proyek-proyek berkualitas tinggi di berbagai sektor dengan memastikan ketepatan, efisien, dan kepatuhan terhadap standar industri. Nah, seperti ini, di sini ada gambar konsep door replacement, lalu di sini ada interior dan peralatan kantor, ini adalah panel X-ray, lalu ini adalah perbaikan jembatan timbang, ini gambar gambar ini adalah pavingingasi, lalu ini gambar interior dan plastisi, lalu ini ada struktur baja, lalu di gambar yang terakhir ada roof cleaning. Oke, baik. Ini adalah slide di mana kinerja kinerja tim kami di PT Luxor Engineering. Di sini ada pekerjaan racing, lalu di sini adalah cold storage atau eh, pendinginan, lalu service panel, lalu ada nih task box, lalu ini ada pengecetan jalan, lalu ini ada pekerjaan troli, lalu ini ada FRP chilled water, lalu ini ada terakhir gambarnya ada pekerjaan elektrikal. Lalu di PT Luxor Engineering Indonesia kita di sini ada tiga ya cara interaksi, cara kerja dan nilai organisasi. Lalu cara interaksi, poin pertama interaksi sekedar sesuai proyek per unit kerja. Lalu interaksi lebih ke hal teknis, jarang membahas non teknis. Lalu poin ketiga tidak ada sense of belonging selesai kerja saat proyek berhenti. Lalu poin keempat, komunikasi satu arah instruksi bukan interaktif. Lalu untuk cara kerja di sini poin pertama bekerja berdasarkan proyek kurva S. Lalu poin kedua ada cenderung spesialis keterampilan tertentu. Lalu poin ketiga fokus pada waktu kerja dan upah kerja. Lalu poin keempat ada hasil kerja lebih ke kuantiti bukan kualitas. Eh, lalu poin cara bekerja di sini poin pertama belum semua standar K3 dilakukan oleh karyawan. Lalu poin keempat di sini ada beberapa pekerjaan masih manual. Lalu poin ketiga pekerjaan lapangan memerlukan pengawasan ketat. Lalu poin keempat belum terlihat pekerja ingin banyak belajar. Lalu kalau nilai organisasi yang tampak, poin pertama ada hanya karyawan yang lama yang paham mengenai budaya organisasi. Lalu poin kedua, karyawan fokus pada penyelesaian proyek dari cara kerja sesuai budaya organisasi. Lalu di sini ada masalah budaya organisasi. Ya, di sini ada permasalahan budaya kerja saat ini berbentuk sorry, berbentuk budaya transisional proyek. Ciri-cirinya, poin pertama ada hubungan lemah. Karyawan hanya terhubung saat ada jadwal proyek, tidak ada rasa memiliki ke perusahaan. Lalu poin kedua, komunikasi searah dan teknis. Komunikasi hanya instruksi kerja, tidak ada diskusi, sharing, atau pembahasan pengembangan diri atau non-teknis. Lalu poin ketiga, orientasi jangka panjang. Fokus pada selesai tepat waktu sesuai kurva S dan dapat upah kualitas K3 dan belajar di kesampingan. Lalu poin keempat, individu, individualis dan spesialis sempit. Lalu bekerja sendiri sesuai skill, perlu diawasi ketat dan hasil dikejar kuantitas. Kesimpulan, karyawan bekerja untuk proyek bukan untuk perusahaan.
Di sini ada penyebab utama. Poin pertama yaitu adalah sistem manajemen berbasis proyek. Semua diukur dari kurva S, target dan upah lembur. Tidak ada KPI budaya atau perilaku setelah proyek selesai hubungan putus. Lalu poin keempat, kurangnya program internal, tidak ada wadah untuk interaksi non teknis, training atau safety campaign atau apresiasi, sehingga tidak tumbuh rasa memiliki. Lalu poin ketiga, gaya kepemimpinan instruktif, komunikasi hanya satu arah perintah. Karyawan terbiasa menunggu perintah, tidak terbiasa berpikir, bertanya, atau belajar mandiri. Lalu poin keempat, standarisasi atau digitalisasi lemah. Pekerja, pekerjaan masih manual dan pengawasan ketat dibutuhkan. Belum semua patuh ketika karena standar belum menjadi kebiasaan atau habit. Lalu poin kelima, rekrutmen atau orientasi. Karyawan direkrut berdasarkan skill teknis saja. Nilai perusahaan seperti inovasi, kualitas, interaksi belum ditanamkan sejak awal. Lalu di sini ada slide dampaknya. Dampaknya yang poin pertama ada kualitas dan reputasi. Hasil kerja kuantitas, cacat atau reward tinggi, sulit sulit dapat proyek dari klien besar yang menuntut kualitas tinggi. Lalu poin kedua ada keselamatan. Keselamatan dan keamanan kerja belum jadi budaya, resiko kecelakaan, denda, dan nama perusahaan menjadi jelek. Lalu poin ketiga, efisiensi dan biaya. Kerja manual plus perlu pengawasan ketat sama dengan biaya operasional tinggi dan lambat, inovasi tidak jalan. Lalu poin keempat, eh, sumber daya manusia dan retensi. Tidak ada sense of belonging, tidak mau bekerja, karyawan bagus keluar, sulit membangun tim inti yang loyal. Lalu poin kelima, bertumbuh bisnis. Sulit dapat kontrak jangka panjang karena klien tidak lihat sebagai sukses sebagai partner, hanya sebagai vendor proyek. Inti masalahnya, eh, perusahaan tumbuh dari sisi proyek tapi tidak tumbuh dari sisi budaya. Lalu poin kedua, selama selama karyawan hanya dibayar untuk menjalankan proyek, maka inovasi kualitas ketika dan loyalitas tidak pernah akan muncul. Lalu poin ketiga, untuk menjadi perusahaan paling terpercaya, Luxor perlu pindah dari budaya proyek ke budaya perusahaan yang berdasarkan nilai terpercaya. Yang berlandaskan nilai terpercaya. Ya, di sini ada 4 teori budaya organisasi. Sorry, ada 3 budaya organisasi. Yang pertama, model 3 lapisan budaya oleh Edgar Sensi pada 1984. Lalu ada yang kedua, eh, kerangka nilai bersaing, Queen dan Cameron pada tahun 1983. Lalu yang ketiga, model 4 dimensi efektivitas budaya, Daniel Dennison pada 1990. Lalu di sini ada model model 3 lapisan budaya oleh Edgar Sensi pada tahun 1984. Ada tiga lapisan dalam budaya dari luar ke dalam. Kalau mau kalau mau ubah gaya harus tumbuh sampai lapisan paling dalam. Lalu di sini ada uh, kolom lapisan, penjelasan dan contoh. Lapisan pertama artefak, penjelasannya adalah hal yang terlihat, teraba dan terdengar, dan contoh seragam, layout kantor, SOP, bahasa, ritual apel pagi. Lalu lapisan kedua nilai yang dianut, lalu penjelasannya nilai dan forma yang dipercaya tim. Lalu untuk contohnya
Klien adalah raja, safety first, kecepatan nomor satu. Lalu lapisan yang tiga, asumsi dasar, penjelasannya, kepercayaan, tidak sadar dan yang jadi kebenaran. Contohnya, kerja itu untuk uang, atasan tidak bisa dipercaya, saya hanya pekerja proyek. Kelebihannya, paling jitu untuk didiagnosa kenapa aturan tidak jalan, dipakai untuk transformasi budaya, merger atau acquisition, dan onboarding. Lalu di sini ada kerangka nilai bersaing oleh Queen dan Cameron pada tahun 1983. Oke, ada ada tipe empat budaya yang saling bersaing. Perusahaan sehat harus seimbang, tidak boleh dominan satu saja. Berdasarkan dua sumbu fleksibel versus terkendali dan internal dan versus seksual. Di sini ada kuadran, nama, fokus, kata kunci, lalu kuadran, klan, eh, namanya nama, ada kekeluargaan, lalu label fokus, ada internal dan fleksibel, lalu kata kuncinya mentoring, partisipasi, dan loyalitas. Poin kedua, akrokrasi, ahdokrasi, inovasi, eksternal data. Fleksibilitas, kata kunci, kreativitas, resiko, resiko, belajar. Lalu untuk yang ketiga, pasar, nama hasil, fokus untuk eksternal dan terkendali, plus terkendali, kata kuncinya target, kompetisi, produktivitas. Yang terakhir, hierarki, proses, internal dan internal plus terkendali. Lalu yang ketiga, lalu yang kata kunci SOP, aturan, efisiensi, stabilitas. Kelebihan paling kelebihan paling mudah diukur pakai kuesioner, dipakai untuk diagnosis cepat, rekrutmen, dan desain organisasi. Lalu ada empat, lalu di sini ada model empat dimensi aktivitas budaya oleh Daniel Denison pada tahun 1990. Budaya yang efektif punya empat karakteristik. Kalau kalau satu lemah, kinerja perusahaan akan pincang. Lalu di sini ada kolom dimensi, penjelasan, dan peranan kunci. Oke, untuk yang kolom pertama, keterlibatan. Lalu ada involvement, karyawan diberdayakan dan punya rasa memiliki. Untuk pertanyaan kunci, apakah orang merasa punya perusahaan ini? Lalu untuk poin kedua, konsistensi. Jelasannya konsistensi, ada nilai inti dan koordinasi yang kuat. Pertanyaan kunci, apakah kita punya cara kita yang sama? Lalu ada poin ketiga, adaptabilitas. Penjelasannya adaptability, mampu berubah dan belajar dari lingkungan. Pertanyaan kunci, apakah kita cepat belajar dari kesalahan? Lalu poin keempat, eh, misi. Penjelasannya ada mission, ada ada arah, tujuan, dan visi jangka panjang. Pertanyaan kuncinya, apakah kita mau kemana selama 3 tahun ke depan plus terkendali. Kelebihannya, langsung hubungan budaya dengan kinerja bisnis, dipakai untuk survei budaya, benchmarking antar perusahaan. Lalu ada lima masalah teori, lima masalah, lima analisa masalah untuk teori Edgar Sensi pada tahun 1984. Oke, untuk di sini ada lapisan, kolom lapisan, gejala PT di PT Luxor, dan analisa akar penyebab. Yang kolom pertama, artefak yang terlihat, lalu kerja berdasarkan kurva S, kerja masih manual,
mengaw- pengawasan ketat ke pekerja lapangan yang pekerja lapangan hasil kerja kuantitas K3 belum semua dilakukan. Lalu untuk analisa aku penyebab sistem dan fisik perusahaan memang didesain untuk kerja target proyek artefak ini menunjukkan prioritas manajemen kecepatan, kualitas, dan safety. Selama artefak begitu, perilaku tidak akan berubah. Lalu, kolom yang kedua, nilai yang dianut, yang dipercaya. A- Lalu, fokus pada waktu kerja dan upah ekstra fokus penyelesaian proyek kerja sesuai budaya spesialis keterampilan tertentu saja. Lalu untuk akar analisa akar penyebab, nilai yang dianut saya dibayar untuk menyelesaikan, bukan untuk berpikir inovasi. Tidak ada nilai belajar kualitas atau safety first di integritas, makanya tidak ada inisiatif. Lalu untuk kolom ketiga, asumsi dasar akar asumsi dasar akar keyakinan tidak sadar. Tidak ada sensor bilangin selesai proyek berhenti interaksi, hanya sesuai proyek, hanya karyawan yang lama yang paham budaya. Lalu asumsi dasar paling berbahaya, saya bukan bagian dari Luxor, saya bagian dari proyek ini saja. Karena asumsi transaksional, maka loyalitas ketiga dan kualitas tidak akan pernah jadi prioritas. Identitas karyawan habis saat proyek selesai. Kesimpulan, kesimpulan Science, budaya Luxor macet di lapisan artefak, nilai dan asumsi dasar belum terbentuk. Oleh karena itu, budaya hanya menjadi aturan di kertas, bukan cara kita bekerja. Baik di sini ada lalu ada analisa masalah teori Quinn dan Cameron pada tahun 1983. Oke, eh, di sini ada model competency values framework atau 4 kuadran budaya. Di sini ada eh, kolom 4 kolom ya, ada kuadran dominan di PT Luxor, bukti lapangan dan dampak. Di kolom pertama ada klan, eh, dominan di PT Luxor tidak, lalu tidak ada sense of belonging, interaksi hanya teknis, tidak ada non teknis, komunikasi satu arah. Lalu karyawan merasa alat bukan keluarga, tidak ada loyalitas. Lalu kolom kedua ada advokasi, tidak. Lalu ada belum terlihat pekerja ingin belajar, beberapa pekerjaan masih manual, cenderung spesialis. Tidak ada dampak perbaikan, tidak ada adaptasi kalah dengan perusahaan yang digital. Lalu poin ketiga ada pasar. Lalu poin ketiga ada pasar sangat dominan pada waktu kerja dan upaya ekstra hasil kerja lebih ke kuantitas berdasarkan proyek berupa S. Sebentar. Baik, selanjutnya kolom dampak, semua kerja target, kualitas, K3 dan manusia dikorbankan. Lalu kolom keempat, hierarki dominan spesialis tertentu, komunikasi, instruksi satu arah kerja, lapangan perlu pengawasan. Dampak yang tertentu ada tertib tapi kaku, karyawan jadi robot menunggu perintah, tidak ada inisiatif. Lalu untuk diagnosis CVC, CVF, di sini poin pertama, Luxor 70% pasar, 30% hierarki, 0% untuk klan, 0% untuk advokasi.
Lalu poin kedua, ini adalah tipe mesin proyek efektif untuk satu selesaikan satu proyek tapi gagal membangun perusahaan jangka panjang. Eh, Lalu ada poin ketiga, resep CVF tambah kelar untuk bangun loyalitas dan adokra, adokrasi untuk dorong belajar dan digitalisasi. Oke, lalu ada analisa teori menurut Daniel Denison pada tahun 1990. Ada model 4 karakteristik budaya efektif. Di sini ada tiga kolom ya. Lalu ada dimensi, penjelasan, pertanyaan kunci. Di sini dimensi keterlibatan, penjelasan rendah, tidak ada sense of belonging, belum terlihat, belum belum terlihat pekerja ingin belajar, komunikasi satu arah. Lalu untuk kalau pertanyaan kunci, karyawan pasif tergantung mandor, tidak ada ownership ini penyebab payroll atau mutu rendah. Lalu kolom yang ketiga ada konsistensi, eh, rendah hanya karyawan lama, paham budaya, belum semua standar K3 dilakukan cara cara kerja tidak seragam. Eh, Pertanyaan kunci, tiap untuk unit kerja punya caranya sendiri, susah audit, susah juga jaga standar, resiko kecelakaan dan komplain klien tinggi. Lalu untuk kolom yang ketiga ada adaptabilitas, eh, lalu ada penjelasannya rendah, pekerjaan masih manual, tidak ada budaya belajar. Untuk pertanyaan kunci, sulit untuk naik kelas ke proyek yang lebih kompleks, sulit memenuhi tuntutan K3 atau SXG dari klien. Lalu kolom yang keempat, misi, penjelasannya sedang misi selesaikan proyek dipahami, tapi misi bangun perusahaan tidak. Lalu untuk plan kunci, karyawan jalan untuk target 3 bulan, bukan untuk tujuan 3 tahun. Makanya fokus ke upah ekstra. Skor skor akhir Derivation untuk Luxor 1:5, 4 hanya kuat untuk di misi jangka panjang, 3 lainnya lemah. Kesimpulan Denison, perusahaan tidak bisa didapat kualitas dan safety yang konsistensi kalau 3 pilar keterlibatan, konsistensi, adaptabilitas tidak diperbaiki. Lalu di sini ada kolom rekomendasi, saran impresi plus perubahan budaya perusahaan. Yang pertama ada inovatif, yang kedua ada aman dan bermutu, poin ketiga ada fokus pada pelanggan, lalu poin keempat ada berintegritas, lalu poin ketiga ada bertumbuh. Lalu di sini ada rekomendasi budaya, rekomendasi budaya digital dan inovasi. Maknanya perusahaan menjadi kontraktor yang tidak hanya membangun fisik, tapi juga membangun teknologi. Lalu ada perilaku yang ditanamkan wajib pakai BIM, drone, dan survei manajemen app di setiap proyek. Lalu poin kedua, setiap tim wajib memberi satu ide efisiensi hemat biaya per tribulan. Lalu poin ketiga ada uji coba material metode yang lebih ramah lingkung. Lalu poin terakhir ada mengapa pentingnya mendukung visi konsisten menghadirkan inovasi dan efisien. Lalu poin kedua, klien masa depan akan pilih kontraktor yang cepat, transparan, minim error. Lalu ada rekomendasi hashtag budaya safety first dan quality first. Lalu sini ada makna zero tolerance untuk kecelakaan kualitas di nego. Di sini ada poin perilaku ditanamkan safety talk 5 menit sebelum mulai kerja wajib di semua site. Lalu untuk poin kedua, setiap karyawan berhak stop work jika lihat tindakan tidak aman. Lalu poin ketiga ada audit kualitas internal sebelum serah terima ke klien.
Lalu di sini ada mengapa pentingnya, ini penguat misi dan keselamatan kualitas sebagai prioritas utama repatriasi kontraktor dari sama profesi kontraktor sama dengan dari beberapa aman dan rapi hasil akhirnya. Lalu di sini ada rekomendasi hashtag 3, customer centric dan solusi proaktif. Lalu di sini ada maknanya, karyawan adalah partner pemanjang masalah klien. Lalu perilaku yang ditanamkan, yang pertama, tim wajib tanya apa tujuan bisnis klien, bukan cuma mau bangun apa. Lalu poin kedua, beri dua opsi solusi, opsi standar dan opsi value and engineering yang lebih hemat. Lalu poin kedua, tiga, follow up 3 bulan setelah proyek selesai untuk cek kepuasan. Lalu mengapa pentingnya? Lalu menguat misi keberhasilan diukur dari kepuasan pelanggan dan hubungan jangka panjang. Lalu di sini ada rekomendasi budaya, rekomendasi rekomendasi hashtag 4, budaya integritas dan transparansi. Di sini ada makna dipercaya karena dulu dalam biaya waktu dan komunikasi. Lalu di sini ada perilaku yang ditanamkan. Poin pertama, lapor progres mingguan terbuka ke klien termasuk kendala. Lalu poin kedua ada zero toleransi grafi, grafitifi, gratifikasi dan markup tersembunyi. Dan ketiga, akui kesalahan cepat dan beri solusi, jangan ditutupi. Ya, ini mengapa pentingnya? Ini fondasi untuk jadi perusahaan paling terpercaya di Indonesia, terutama di bidang industri, konstruksi, kepercayaan, dan kontrak sama dengan produk berikutnya. Di sini ada rekomendasi budaya belajar dan bertumbuh bersama. Maknanya ada tim, maknanya makna tim hebat melahirkan proyek hebat, investasi karyawan sama dengan investasi ke perusahaan. Lalu lalu perilaku yang ditanamkan, poin pertama, program sertifikasi wajib K3 teknisi ME, daftar daftar BIM untuk karyawan lapangan. Lalu poin ketiga, mentoring sama dengan senior wajib mendampingi 1 junior per tahun. Lalu poin ketiga, eh, knowledge sharing 1 kali sebulan, pelajaran dari proyek yang gagal atau sukses. Lalu mengapa pentingnya? Dengan pengalaman 10 tahun, PT Luxor harus dipastikan ilmu tidak berhenti di 1,2 orang, ini menjaga kualitas tetap konstruktif saat bertumbuh. Oke, eh, baik, eh, itu sa- eh, itu saja pemaparan saya hari ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang.